kan singkatannya dari usaha mikro kecil menengah menjadi usaha maju kelas miliaran, karena udah miliar. Kembang naik istilahnya ya. Jadi kalau masih bertahan nggak apa-apa, karena satu saat akan bangkit. Kalau udah bangkit, berikutnya fasenya apa? Tumbuh kembang. Insya. Baik teman-teman, tepuk tangannya. Dan selanjutnya pemberian plakat kepada Ibu Silva Sandiarini dari Nikon Indonesia. Oke, mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Oke, boleh ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Kita memang sebenarnya udah kita persiapkan sejak awal Desember ya, karena kan liburan sekolah mulai tanggal 20 ya masalah itu udah kita siapin juga. Jadi pertama penambahan kapasitas ya, kemudian yang kedua memastikan bahwa tempat-tempat yang memang menjadi tujuan wisata lokal itu kita tambahin, ada konsepnya kita mobile BTS, jadi BTS bergerak ya yang bisa kemana-mana. Kemudian juga ada tempat-tempat yang strategik ya, kayak rumah sakit, terminal, ya kemudian mungkin tempat makan, ya tempat-tempat orang di mana sebelum mudik ya ini dulu lah ya, datang dulu itu udah kita tambahin option. Jadi nggak mesti semua tempat kita sediain mobil BTS, tapi biasanya kita sediakan mobil BTS itu yang kira-kira tempatnya rame sih. Bulan kalau tahun ini kayak di Merak ya, kemudian sampai California, yang di Serang itu, tuh pernah kesana tuh luar biasa tuh, saya nggak bisa masuk, itu rame banget ya di Serang ya. Kemudian Taman Safari juga ada, bahkan kalau yang di Jakarta juga banyak ya, tempat-tempat Ragunan segala macam, taman itu ada. Jadi sebenarnya kita persiapkan itu bukan hanya kapasitas sama layanan buat lebih stabil, tapi juga memastikan tempat-tempat yang tempat berkumpul tadi itu ya dengan kita tetap lancar sih, koneksi jaringannya kita seperti itu. Karena kita paham, karena selain dari orang Jakarta yang ke Sumatera, banyak juga orang DKI Jakarta termasuk yang di luar Bodetabek itu juga mudik lokal. Kayak yang tadi tuh Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur tuh orang mudik lokal, bisa pulang kampung atau benar-benar ya karena mungkin dia nggak pulang sana. Jadi ya itu yang rutin kita persiapkan sih setiap tahun. Cuman bedanya tahun ini adalah kita udah launching lebih dari 823 5G. Tahun lalu belum ada. Plannya kalau di tempat saya sih sekitar 1.500. Tapi nanti buat di Jakarta Raya lebih banyak lagi ya, hampir berapa ribuan, 6.500. 6.500. Jadi buat di Bodetabek aja sekitar 1.500. Itu 5G yang kita udah siapkan sampai sekarang ini sudah sekitar 800-an, 890-an. Nanti sampai akhir tahun sama di sebelum Lebaran kita mau coba lengkapin semua sampai 500. Mungkin teman-teman nanya nih, kenapa sih 5G gitu kan? Ya 5G pertama sih memang itu teknologi baru ya, teknologi baru yang memang secara jaringan memang mendeliver ya kecamatan kecepatannya lebih cepat, latensinya lebih rendah ya, kemudian beberapa manfaat juga kita bisa dapetin dari sana ya. Makanya tadi kan kita undang beberapa teman-teman UMKM, karena teman-teman UMKM itu banyak membantu kalau dengan kecepatan internet yang stabil itu memudahkan mereka juga bisa mengembangkan usahanya mereka. Makanya kita tawarkan 5G juga ya, karena memang sudah banyak handset 5G rupanya di Indonesia. Kita itu dari yang tadi disampaikan Pak Andri, ini info saya, itu dari semua 5G yang sudah enable itu baru 15% ya Mas ya, yang mengakses jaringan 5G. Jadi memang 5G ini juga mesti kita selalu sosialisasikan ya, jadi supaya nanti kalau teman-teman kebetulan punya handphone yang sudah 5G enable, bisa switch, karena kadang-kadang nggak semua paham. Ada beberapa handphone yang otomatis, ada beberapa handphone yang memang mesti disetup manual. Jadi nggak otomatis dia langsung ke 5G, tetapi kalau memang
di settingnya itu dia put 5G enable, biasanya saat kita pelanggan terima 5G network dia bisa langsung pindah ke 5G network. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.